줄 아, 거야? 언니, 언니, 언니. 주세요. Mujin lagi-lagi bertemu dengan sang malaikat, Bosal. Bosal mengatakan bahwa ia tidak menjebak Mujin, melainkan hanya ingin membantunya. Jika tidak dibantu, nyawa Mujin bisa saja melayang. Setelah itu, Mujin kembali sadar, dan untungnya ia tidak mengalami luka serius. Sopir yang mengantarnya meminta maaf karena saat itu memang sangat mengantuk. Mujin memaafkan sopir tersebut dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Meskipun saat itu Hiju dan Yonwoo sudah sangat khawatir. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kantor. Mujin meyakinkan Hiju dan Yonwoo bahwa keadaannya sudah baik-baik saja. Tak lama kemudian, Mujin mendapat telepon dari ayahnya dan pergi ke rumah. Ternyata, kakaknya juga sedang berada di sana. Kakaknya bercerita bahwa ayah mereka pernah mengatakan bahwa ibu mereka diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Mujin merasa bingung dan berniat akan menanyakan langsung kepada ibu mereka. Saat itu, mereka juga melihat seekor anjing di rumah. Kakaknya menjelaskan bahwa anjing itu dibawa oleh ibu mereka dari rumah temannya. Setelah itu, kakaknya pamit karena harus bekerja, dan meminta Mujin untuk menyelesaikan urusan keluarga. Tak lama, ibunya datang. Ia mengira Mujin pulang karena merasa kesepian setelah ditinggalkan istrinya. Kemudian, Mujin melihat seseorang datang bersama ibunya. Ia menyapa orang tersebut, namun ibunya tampak heran dan bertanya siapa yang sedang disapa oleh Mujin. Ternyata, orang itu adalah arwah. Mujin lalu mengajaknya masuk ke kamar dan mencoba menanyakan namanya. Namun, karena dalam konsep dunia drama ini arwah tidak bisa berbicara, Mujin pun kesulitan untuk mengetahui identitasnya. Pada malam hari, saat makan malam bersama ibunya, Mujin bertanya apakah ibunya memiliki teman yang baru-baru ini meninggal dunia. Ibunya menjawab bahwa temannya yang bernama Yongsuk baru saja meninggal karena serangan jantung. Ia sendiri yang menemukan jenazah Yongsuk saat menjenguknya ke rumah. Anjing yang sekarang ada di rumah mereka ternyata adalah milik Yongsuk, dan dibawa pulang oleh ibunya karena kasihan tidak ada yang merawat. Mujin menginap di rumah ibunya. Keesokan paginya, ia melihat ibunya berdandan rapi, dan berpakaian resmi. Ia teringat pesan ayahnya yang memintanya menyelidiki apakah ibunya berselingkuh atau tidak. Benar saja, pagi itu ia melihat ibunya tampak dekat dengan seorang pria, yang ternyata adalah rekan kerja ibunya sendiri. Mujin pun mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia membuntuti ibunya hingga ke tempat kerja dan menemukan hal yang aneh. Ternyata, tempat kerja ibunya memang mewajibkan semua pekerja, meski hanya sebagai petugas kebersihan, untuk berdandan rapi saat berangkat ke kampus. Selain itu, mereka juga diminta mengerjakan soal ujian tambahan setelah bekerja, tanpa diberi bayaran. Soal-soalnya cukup sulit, padahal sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut. Arwah Yongsuk juga ikut masuk ke ruangan bersama Mujin. Saat itu, Mujin mendengarkan soal-soal ujian yang diberikan kepada para pekerja di sana. Ia merasa soal-soal tersebut sangat sulit, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan daya pikirnya tidak secepat dulu. Tiba-tiba, Yongsuk merasakan sesak di dadanya. Ia memegang tangan Mujin, mencoba menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Saat itu, Yongsuk tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan, apalagi karena ujiannya dalam bahasa Inggris. Setelah diperiksa, jawabannya ternyata salah semua. Akibatnya, ia dimarahi oleh manajer mereka. Manajer itu menegaskan bahwa di tempat tersebut banyak dosen dan mahasiswa dari luar negeri, termasuk tamu-tamu yang berasal dari luar negeri juga. Oleh karena itu, meskipun hanya bekerja sebagai petugas kebersihan, mereka tetap dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Yongsuk pun menjelaskan bahwa ia hanya lulusan SD dan tidak pernah belajar bahasa asing. Ia benar-benar tidak tahu dan tidak bisa menjawab soal-soal tersebut. Ia juga mendapat peringatan bahwa jika hal serupa terjadi lagi, ia akan langsung dipecat. Ternyata, ujian-ujian tersebut memang sengaja dibuat sulit untuk menyingkirkan para pekerja tua. Mujin yang merekam semua kejadian itu merasa bahwa hal tersebut tidak adil. Di toilet, ia mendengar percakapan beberapa staf universitas yang mengaku bahwa soal-soal itu memang sengaja dibuat sulit, agar tidak bisa dijawab oleh para pekerja berusia lanjut. Setelah ujian selesai, Mujin mengajak ibunya untuk ngopi bersama. Ibunya senang sekali karena Mujin belum pernah mengajaknya ke tempat seperti itu, apalagi kopinya juga enak. Ia bercerita bahwa biasanya istri Mujin lah yang sering mengajaknya jalan-jalan ke gunung,
kafe, dan tempat-tempat estetik. Mujin kemudian bertanya kenapa ibunya menyembunyikan soal ujian itu darinya. Ibunya menjawab bahwa ia hanya tidak ingin membuat Mujin khawatir. Saat ia mengingat semua kejadian itu, ibunya kembali merasakan sesak di dadanya. Ia lalu bercerita bahwa sebelumnya ada seorang pekerja bernama Ibu Park yang dipecat hanya karena tidak ikut ujian. Padahal, saat itu ia sedang mengalami musibah dan sudah izin. Namun, manajer tidak peduli dan langsung memecatnya. Karena itulah, semua pekerja menjadi sangat cemas jika gagal dalam ujian atau tidak bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Yong-suk pun berusaha sangat keras untuk belajar dan menghafal materi ujian karena ia takut dipecat. Ibunya Mujin juga berusaha membantu Yong-suk belajar dan menghiburnya agar tidak stres. Setiap jam istirahat, mereka sering berkumpul dan belajar bersama. Salah satu rekan mereka, seorang pria, bahkan memberikan kisi-kisi ujian. Kisi-kisinya cukup berat. Mereka diminta menghafalkan lagu universitas yang cukup panjang. Bagi Yong-suk, menghafal lagu itu sangat sulit karena faktor usia. Bahkan saat sedang bekerja pun, wajahnya pucat. Ibu Mujin sempat menasihatinya agar tidak memaksakan diri, tapi Yong-suk tetap bersikeras, karena baginya semua itu adalah demi mempertahankan pekerjaannya. Beberapa hari setelahnya, Yong-suk tidak masuk kerja. Hal ini membuat Ibu Mujin sangat khawatir. Malam harinya, sepulang kerja, ia bersama seorang rekannya memutuskan untuk mengunjungi rumah Yong-suk dan mengecek keadaannya. Begitu masuk rumah, mereka mencium bau tidak sedap. Ketika memeriksa kamar Yong-suk, mereka menemukan Yong-suk dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Saat dibangunkan, ia tidak merespon sama sekali. Disitulah Ibu Mujin menyadari bahwa Yong-suk telah meninggal dunia. Menurut Mujin, kemungkinan besar Yong-suk meninggal karena stres berat akibat tekanan untuk mengikuti ujian yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka. Ia pun menjelaskan kepada ibunya bahwa ia mendapatkan informasi-informasi tentang Yong-suk dari seorang informan yang tidak bisa ia sebutkan. Sebagai pengacara yang fokus pada isu ketenagakerjaan, Mujin berniat mengusut kasus ini lebih lanjut. Mujin lalu menyampaikan semua informasi yang ia peroleh kepada Hiju dan Yeonwoo. Mereka bertiga menyimpulkan bahwa ujian tersebut memang sengaja dibuat untuk menyingkirkan para pekerja. Jika mereka tidak mengikuti ujian, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Dengan cara ini, universitas tidak perlu memecat mereka secara langsung, sehingga citra institusi tetap bersih dan mereka tidak perlu membayar pesangon. Namun karena emosi mereka mulai memuncak, Mujin mengajak Hiju dan Yeonwoo untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri. Ia mengatakan bahwa setelah mereka tenang, barulah mereka bisa memikirkan langkah selanjutnya. Setelah itu, Mujin mampir ke supermarket dekat kantornya. Di sana, ia ditraktir bir oleh seorang kasir yang mengenalnya. Kasir itu mengatakan bahwa Mujin pernah membantunya, dan hari itu adalah hari terakhirnya bekerja karena ia sudah diterima di tempat kerja yang baru. Sebagai balasan sekaligus bentuk perayaan, Mujin menyatakan bahwa kali ini giliran dirinya yang akan mentraktir makan ayam dan minum bersama. Kasir itu sangat senang, karena selama ini ia tidak pernah menikmati momen seperti itu, ia terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mujin dan rekan-rekannya menemui manajer kampus tempat para pekerja itu bekerja. Mereka menanyakan perihal kematian Yong-suk. Manajer menjawab bahwa Yong-suk meninggal karena penyakit jantung. Namun, saat Mujin bertanya lebih lanjut tentang penyakit apa yang diderita Yong-suk, manajer itu langsung terlihat gugup dan tidak bisa menjawab dengan jelas. Mujin kemudian menyinggung soal ujian yang diberikan di luar jam kerja tanpa bayaran. Manajer merasa tersudut dan berkata bahwa jika mereka terus menggali isu tersebut dan merusak citra kampus, maka pihak universitas bisa saja mengambil langkah hukum. Karena Yong-suk tidak memiliki keluarga, Mujin, Hiju, dan Yeonwoo memutuskan untuk menghubungi rekan-rekan kerja Yong-suk demi mendapatkan lebih banyak informasi. Mujin mendekati seorang pria yang bekerja di sana dan menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi kerja di tempat itu. Pria itu menjawab bahwa para pekerja kebersihan seringkali harus membuang sampah tanpa terlihat oleh staf universitas maupun para mahasiswa. Mereka harus mencari jalan memutar sejauh apapun, agar tidak terlihat. Itulah aturan tak tertulis yang harus mereka patuhi. Sementara itu, Yeonwoo berbicara dengan beberapa ibu-ibu pekerja di sana. Mereka lebih memilih untuk bersikap netral dan tidak ingin ikut campur. Mereka mengatakan bahwa banyak dari mereka memang memiliki penyakit jantung, dan menganggap hal itu sebagai bagian dari faktor usia. Hiju juga berbicara dengan kelompok ibu-ibu lainnya dan menanyakan alasan mereka tidak makan di kantin. Para ibu itu menjelaskan bahwa mereka tidak diperbolehkan terlihat, seolah-olah keberadaan mereka harus disembunyikan seperti hantu. Karena itulah, mereka terpaksa makan di tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Hiju, Mujin, dan Yeonwoo kembali berkumpul dan menyusun rencana. Mujin mengatakan bahwa ujian tersebut sebenarnya tidak melanggar hukum, tetapi jika para pekerja menolaknya pun bukan berarti mereka melakukan pelanggaran. Jadi,
Penolakan itu seharusnya sah-sah saja. Hiju kemudian menghubungi para pekerja dan juga Ibu Mujin, menyampaikan bahwa Mujin akan mentraktir mereka makan siang di sebuah restoran. Para pekerja sangat senang, karena selama ini mereka tidak pernah mendapat kesempatan makan siang semewah itu. Saat makan dimulai, Yeonu mengatakan bahwa setelah ini Mujin akan menyampaikan sesuatu yang penting. Mujin lalu berdiri dan memperkenalkan diri, menyatakan bahwa ia ingin membahas tentang Yongsuk, tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan juga soal ujian yang mereka semua ikuti. Menurut Mujin, ujian itu sangat tidak adil. Selain tidak relevan dengan pekerjaan mereka, ujian itu juga dilakukan di luar jam kerja dan tanpa bayaran lembur. Namun, sebagian dari para pekerja hanya diam atau menyampaikan bahwa mereka tidak punya pilihan karena ingin tetap bekerja. Menurut mereka, kampus sudah cukup baik dengan memberikan pekerjaan. Mendengar hal itu, Ibu Mujin langsung menyela dengan nada tegas. Ia menegaskan bahwa mereka seharusnya jujur pada diri sendiri, karena pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar merasa nyaman. Ia juga mengingatkan agar mereka tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja, karena kejadian seperti yang menimpa Yongsuk tidak boleh dibiarkan terulang kembali. Melihat keberanian dan keteguhan hati Ibu Mujin, arwah Yongsuk pun tampak terharu. Mujin kemudian menyemangati para pekerja, mengatakan bahwa ia akan membantu mereka memperjuangkan keadilan dan menghentikan sistem ujian yang menekan itu. Akhirnya, semangat mereka pun bangkit dan mereka semua sepakat untuk melakukan demonstrasi. Keesokan harinya, kampus dibuat kebingungan karena banyak pekerja kebersihan melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung. Perwakilan kampus mendatangi kerumunan dan meminta mereka untuk membubarkan diri, terutama kepada Mujin, Hiju, dan Yeonwoo. Mereka menegaskan bahwa kampus sudah mengikuti prosedur dan tidak melanggar hukum, serta memperingatkan bahwa mereka telah memanggil polisi karena menilai aksi ini mencemarkan nama baik kampus. Namun, Mujin tetap tenang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur. Ibu Mujin juga bersuara lantang, mengatakan bahwa mereka menuntut hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Pihak kampus tetap tidak menerima aksi tersebut, merasa dirugikan dan dihina oleh keberanian Mujin dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Situasi pun menjadi semakin kacau. Salah satu petugas mengatakan bahwa Mujin akan ditangkap karena dianggap sebagai provokator dan penyebab kerusuhan. Mujin menolak tuduhan itu dan berkata bahwa ia tidak melanggar hukum apapun. Ia mengutip undang-undang yang menjamin hak warga negara untuk menyuarakan pendapat dan melakukan demonstrasi secara damai. Meski begitu, polisi tetap memaksa membawa Mujin. Ketegangan pun memuncak, dan situasi di lokasi semakin ricuh.